Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi manajemen konflik dalam negosiasi. Di sini saya Rahma Sylvia Sunandar dan teman-teman saya. Saya Cynthia Magpira. Saya Sarah Yuliani. Saya Aura Nabila. Akan mempresentasikan tentang materi manajemen konflik dalam negosiasi. Mungkin langsung saja ya. Yang pertama ada definisinya. Manajemen konflik dalam negosiasi adalah suatu proses untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua pihak atau lebih. Konflik sendiri dapat diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara pihak-pihak yang terlibat. Kata konflik berasal dari bahasa Latin confligur yang bisa diartikan sebagai tindakan saling menyerang atau benturan, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan negosiasi adalah upaya atau proses interaksi antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan untuk mencari solusi atau kesepakatan yang bisa diterima bersama. Dalam konteks ini, manajemen konflik dan dalam negosiasi adalah suatu cara atau strategi untuk menyatukan perbedaan tersebut agar tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan komunikasi, pemahaman terhadap sudut pandang masing-masing pihak, dan keinginan untuk mencapai hasil terbaik bersama. Contohnya, di tempat kerja, misalnya ada dua karyawan berbeda pendapat tentang cara menyelesaikan proyek. Yang satu ingin cepat selesai meskipun kualitasnya standar saja. Sementara yang lain ingin kualitas terbaik walaupun memakan waktu. Manajer kemudian mengatur pertemuan untuk mendengarkan kedua pihak dan melalui diskusi, mereka sepakat untuk menyelesaikan sebagian proyek lebih cepat dengan standar yang cukup, dan bagian penting dikerjakan lebih teliti agar tetap berkualitas. Lanjut saja ke jenis-jenis. Adapun jenis-jenis konflik dalam bisnis, yang pertama konflik tujuan atau goal konflik. Ini terjadi ketika orang-orang dalam satu tim atau perusahaan punya tujuan yang berbeda. Misalnya, satu bagian ingin cepat-cepat menyelesaikan proyek, tapi bagian lain ingin hasil yang sempurna walaupun butuh waktu yang lama. Akhirnya, mereka jadi saling tarik ulur dan bisa menimbulkan konflik. Yang kedua, konflik kepentingan. Conflict of interest terjadi saat seseorang punya kepentingan pribadi yang bentrok dengan kepentingan tim atau perusahaan. Contohnya, kalau ada pegawai yang ngasih proyek ke temannya sendiri, padahal ada kandidat lain yang lebih layak. Ini bisa memicu rasa tidak adil dan menimbulkan konflik di antara rekan kerja. Yang ketiga, konflik komunikasi atau communication conflict. Konflik ini muncul karena kesalahan dalam menyampaikan atau menerima informasi. Misalnya pesan dari atasan yang kurang jelas atau bawahan salah menangkap maksudnya. Akibatnya pekerjaan jadi tidak sesuai harapan dan bisa menimbulkan masalah gitu. Yang terakhir, konflik peran, role conflict. Terjadi ketika seseorang merasa bingung dengan tugasnya atau dapat tugas yang bertentangan satu sama lain. Misalnya, seseorang disuruh jadi pemimpin yang tegas, tapi juga diminta untuk selalu ngertiin tim tanpa batas. Hal ini bisa bikin seseorang stres dan akhirnya memunculkan konflik. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu strategi konflik manajemen dalam negosiasi. Di sini ada 5 strategi. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka, di mana komunikasi terbuka ini tuh meningkatkan keterbukaan saat berkomunikasi antara pihak dapat mengurangi kesalahpahaman. Ketika dua pihak yang mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan jelas, maka potensi kesalahpahaman bisa mengurangi. Terus yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan ini fokus pada kerjasama untuk mencari solusi yang sama-sama menguntungkan. Tujuannya adalah menciptakan hasil win-win, bukan belah pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu negosiasi berbasis kepentingan.
di mana pihak-pihak yang terkait fokus pada kepentingan mereka yang tujuannya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat yaitu penyusunan kesepakatan tertulis. Penyusunan kesepakatan tertulis itu setelah negosiasi selesai, kesepakatan tertulis penting untuk mencegah konflik di mana di masa yang akan mendatang. Yang kelima yaitu mediator atau mediasi pihak ketiga. Kalau semisalkan konflik terlalu rumit dan juga hampir emosional, maka dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahi atau mencarikan solusi bagi konflik tersebut. Ya, selanjutnya ada studi kasus. Nah, kita kelompok 4 mengambil studi kasus dari konflik mitra driver Gojek dan juga PT Gojek Indonesia. Nah, kalian juga bisa tahu ya, banyak juga dengar-dengar gitu, banyak banget kasus dari mitra driver yang menuntut hak-hak mereka gitu kepada PT Gojek Indonesia. Nah, di sini kita ngambil kasusnya ketika mereka melakukan aksi demo atau aksi mogok dan juga aksi mogok kerja. Pada saat itu, mereka menuntut terhadap seperti pemotongan komisi, penurunan tarif dasar, dan kurangnya transparansi. Di sini, pemotongan komisi itu maksudnya kepada kalian tahu sendiri kan ya bahwasanya sekarang tuh ada juga ojek-ojek tuh yang murah gitu tarifnya tuh, padahal jarak dari jarak si drivernya tuh jauh gitu buat ngeiniin konsumennya. Nah, dengan mereka tuh merasa bahwasanya itu tuh merugikan gitu, merugikan mereka sendiri gitu, merugikan si mitra drivernya karena apa? Mereka jauh gitu, jauh nganternya gitu, tapi mereka mendapatkan ini jasanya sedikit gitu. Nah, makanya mereka tuh merasa dirugikan gitu dengan adanya si keputusan ini. Terus juga ada penurunan tarif dasar, ya masih sama seperti itu, dan juga kurangnya transparansi. Nah, asal di sini tuh kurangnya transparansi tuh bahwasanya kan mitra driver dan PT Gojek Indonesia tuh ada hubungan kemitraan. Nah, sedangkan di sini tuh kemitraan tuh sama aja kan kerjasama antar individu dengan perusahaan ya, otomatis dalam hal itu tuh kemitraan tuh menjadi karyawan gitu di perusahaannya tuh gitu, termasuk kan karena ini masuknya tuh karena kalau gak ada mitra driver PT Gojek Indonesia gak akan berkembang gitu. Nah, dengan kurangnya transparansinya tuh karena apa? Mereka nggak dapat hak BPJS ketenagakerjaan, terus gak punya ada kebedaan antara hak karyawan yang ada di perusahaan PT Gojek Indonesia sama hak-hak yang ada di mitra driver gitu, sangat jomplang, padahal yang mendukung kesuksesan PT Gojek Indonesia ini adalah mitra-mitra drivernya sendiri gitu. Nah, dengan aksi mogok kerja ini pastinya kan menghambat proses dengan konsumen gitu, karena kan pastinya bakal orang-orang tuh bakalnya tuh pas mesennya tuh bakal gak ada gitu si drivernya tuh karena lagi mogok kerja gitu. Nah, awalnya tuh dengan mereka tuh di sini kan ada konfliknya ya, terus mereka tuh mengusulkan untuk negosiasinya tuh dengan mengirimkan utusan dari dua belah pihak, dari mitra drivernya ada, dari PT Gojeknya aja. Nah, mereka tuh saling negosiasi lah gitu, kayak gimana keputusannya yang benernya kayak gimana gitu. Dan terus ternyata negosiasi ini malah buntu karena dari PT Gojek Indonesia tuh nggak bisa menurunkan tarif dasar yang tadi, karena kan itu juga masuknya kepada urusan perusahaan gitu. Jadi karena kan sekarang Gojek ada aja gitu masih banyak peminatnya tuh karena ada tarif murah gitu, ada tarif hemat kan, di sini kan di Gojek suka ada tarif hemat kan. Nah, ada itu gitu, sedangkan Gojek tuh nggak bisa lagi menurunkan si keputusan penurunan tarif dasar itu karena kan emang udah diluncurkan juga si programnya, dan juga itu yang menjadi daya tarik PT Gojek Indonesia sampai sekarang gitu. Nah, terus karena keputusan Gojek karena di dalam negosiasi itu
Gojek gak mau mengabulkan semua tuntutan yang akhirnya jadi buntu gitu si negosiasinya tuh. Dan akhirnya apa? Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwasanya negosiasi yang buntu itu bukan berarti menjadi salah satu konflik ya. Karena konfliknya tuh apa? Karena dua belah pihak tuh saling kekeh gitu. Tetap terhadap keputusannya gitu. Gak ada yang mengalah, gak ada yang mau ini kan solusinya kayak gimana gitu. Nah, akhirnya dengan apa? Strateginya dengan apa? Mediator netral. Jadi mereka mengusulkan untuk menghadirkan mediator sebagai pihak tengah gitu untuk menengahi mereka tentang oh ini baiknya kayak gimana sih. Soalnya karena pada saat negosiasi itu mereka dua pihak ini tuh tidak saling mengerti karena mitra driver nggak mengerti bagaimana jalannya perusahaan ketika udah meluncurkan keputusan gitu, dan juga PT Gojek juga tidak mengerti bagaimana peran pentingnya si mitra driver ini tuh dalam perusahaan gitu. Nah, makanya pada saat ada mediator dijelaskan gitu ditengahi, dan akhirnya keputusannya juga keputusannya juga PT Gojek mengabulkan tuntutan-tuntutan khususnya dalam penurunan tarif dasar itu tidak menghilangkan tapi hanya menurunkan sedikit penurunan tarif dasarnya sehingga masih ada keuntungan untuk driver Gojek gitu. Nah, kita juga bisa lihat ya bahwasanya di sini konfliknya tuh bukan hanya tentang kayak cekcok gitu, tapi ada juga konflik tentang diri masing-masing gitu. Karena kan di sini konfliknya juga dalam hal kekukuhan pihak masing-masing gitu. Jadi di sini kalau bisa kita lihat juga kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau misalnya negosiasi si orang yang kita negosiasi itu tidak merasa bahwasanya gak ini gini, gak kena sama kita, gak kena si negosiasinya teh. Nah, itu termasuk kepada konflik negosiasi juga gitu. Jadi bagaimana cara kita gitu menyikapi si itu yaitu dengan strategi negosiasi yang tadi gitu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya ke teman-teman? Boleh Ilham? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Syahputra, izin untuk bertanya. Tadi kan banyak sekali strategi-strategi dalam menangani konflik dalam negosiasi. Nah, menurut kalian strategi apa yang sangat efektif untuk menangani konflik tersebut? Terima kasih. Cukup jelas? Jelas gak Iya, pertanyaan? jelas Ilham. Jelas, Ilham. Jelas. Boleh Raisa? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raisa Nuraini, izin bertanya. Tadi kan sama Rahma Sylvia dijelasin ya bahwasannya berdasarkan studi kasus itu, studi kasus Gojek itu mengapa mediator berhasil memecahkan kebuntuan padahal komunikasi sudah terbuka. Nah, yang sebelumnya itu kenapa bisa masalah itu terselesaikan gitu antara si pihak Gojek sama PT-nya gitu. Jadi agak dijelasin agak rincinya gitu sih. Tadi udah dijelasin cuman sedikit aja. Oh iya, oke. Makasih Sil. Ada lagi yang ingin bertanya?
Izin diskusi dulu ya teman-teman. Oke. Azmi mau bertanya boleh? Apakah negosiasi ini termasuk problem solving? Terima Apa? kasih. Apa-apa? Negosiasi. Aku mau bertanya, apakah negosiasi konflik itu termasuk problem solving? Terima kasih. Oke, izin diskusi dulu ya teman-teman. Izin jawab yang Azmi ya. Apakah negosiasi itu termasuk problem solving? Iya, karena saat orang bernegosiasi, mereka sedang mencoba menyelesaikan suatu masalah. Misalnya, berbeda pendapat, konflik kepentingan, dan tidak sepakat soal harga, waktu, atau cara kerja gitu misalnya. Contohnya, 2 orang ingin makan di tempat yang berbeda. Yang satu mau ayam goreng, yang satu lagi mau bakso. Mereka akhirnya berdiskusi dan memutuskan makan di tempat yang jual dua-duanya. Nah, itu adalah negosiasi sekaligus problem solving karena mereka menyelesaikan perbedaan dengan cara yang saling menguntungkan. Ada yang mau nambahin? Sinta, Sarah, atau Sisil? Kalau segitu jelas gak, Azmi? Jelas, jelas. Jelas. Terima kasih. Makasih. Izin menjawab pertanyaan yang Ilham. Kan tadi itu konfliknya dikarenakan kurangnya transparansi sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan. Nah, strategi pendekatan kolaboratif
bisa sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan. Kemungkinan besar eh, pendekatan kolaboratif dapat memulihkan kasus ini dengan membuka ruang dialog, terus melibatkan mitra driver dalam pengembalian keputusan tertentu, serta menyediakan akses informasi yang jelas dan terbuka, sehingga strategi kolaboratif bisa paling tepat karena tidak hanya menyelesaikan konflik sementara, tetapi juga memperbaiki hubungan dan sistem secara menyeluruh. Dengan transparansi, data, dan informasi, kedua belah pihak bisa mencari solusi win-win. Mungkin ada tambahan dari Sinta atau Sisil dan Aura. Izin menambahkan ya, jadi strategi yang efektif buat menangani konflik itu komunikasi yang efektif ya. Jadi contohnya tuh misalkan kita ada konflik sama temen nih, jadi kita ngomong langsung ke dia kayak ada masalah apa nih, jadi kita bisa apa ya, bisa diskusi dan cari solusi bersama gitu. Jadi nggak egois lah. Dan mendengarkan dengan empati. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi bicara, kita bisa dengerin dan coba mengerti aja gitu. Terus ada juga mencari solusi bersama. Jadi solusi yang bisa diterima sama kedua belah pihak. Yang ini aja kayak kompromi gitu. Gitu aja sih. Yang bisa kompromi. Cukup gak Ilham atau ada sanggahan lagi? Izin nambahin teman-teman, kan tadi tuh ada kalau nggak salah manajemen konflik mediasi. Nah, maksud saya itu yang strategi apa gitu yang paling efektif buat nanganin konflik? Oh, tapi mungkin tadi udah disebutkan ya. Jadi gini, kalau mungkin strategi itu lebih kembali ke si konfliknya apa gitu. Kalau konfliknya, jadi kan ada opsi-opsi ini tuh karena mungkin ada berbagai macam konflik gitu. Kalau konfliknya masalahnya tentang miscommunication, berarti otomatis strateginya komunikasi terbuka gitu. Terus kayak misalnya kalau adanya kedua pihak yang terus bersikukuh gitu kan, berarti apa solusinya mediasi gitu. Tapi mungkin karena kebanyakan gitu konflik tuh tadi mungkin sama Sinta tuh udah dijelasin bahwasanya kan kebanyakan konflik tuh awalnya dari apa? Dari komunikasi. Mungkin tadi Sinta ngomong yang paling bagus tuh komunikasi terbuka karena apa semua kasus tuh kebanyakan berawalnya tuh dari apa? Dari miscommunication gitu mungkin ya. Jelas gak? Atau ada sanggahan lagi gak Ilham? Jelas. Sudah jelas? Siap, sudah. Terima kasih pencerahannya kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan Raisa ya. Tadi tuh ingin memperjelas kembali ya kenapa si negosiasi awal itu gak berhasil gitu, bukan Raisa? Iya, Sisil, betul. Oh iya, jadi mungkin tadi sempat terburu-buru ya. Jadi kenapa negosiasi awalnya tuh gagal gitu? Karena gini kan awal lagi ya. Pertama tadi tuh kan ada tuntutan dari mitra driver ke PT Gojeknya tuh ada pemotongan komisi, penurunan tarif dasar dan kurangnya transparansi. Nah, karena ada tuntutan itu, terus kan ada negosiasi nih. Nah, ketika negosiasi pada saat si mitra drivernya tuh mengutarakan tuntutannya kepada PT Gojek Indonesia, nah PT Gojek itu nggak bisa mengabulkan 3 tuntutan ini. Kenapa? Karena pada saat di poin kedua penurunan tarif dasar, udah gak bisa kayak kan tahu ya di Gojek tuh ada apa sih Gojek hemat, iya gak sih Gojek hemat? Nah di situ tuh itu tuh termasuk kepada penurunan tarif dasar. Jadi si ojeknya tuh udah jauh gitu nganter jauh tapi dibayarinnya tuh nggak sepadan dengan jarak yang udah dia lalui gitu. Nah, sedangkan dari pihak Gojek tuh kan itu termasuknya pada promosi ya.
Gojek Hemat tuh kan itu termasuknya kepada promosi karena kan sekarang juga orang-orang milih aplikasi ojek tuh yang lebih murah kan, yang pasti yang lebih murah gitu. Nah, Gojek ini membuat keputusan dengan penurunan tarif dasar atau ojek hemat ini tuh untuk promosi gitu, untuk menarik lagi konsumen kembali lagi kepada Gojek gitu. Nah, sedangkan dari pita drivernya tuh nggak bisa gitu karena nggak sepadan dengan jarak yang dia lalui gitu kan ya. Udah mah nggak modal balik soalnya biasanya buat bensin aja gak cukup gitu. Nah, karena si pihak Gojek gak bisa mengabulkan tuntutannya gitu, sedangkan si mitra driver tuh kekeh banget si tuntutan ini tuh harus dikabulin semuanya gitu, gak boleh ada yang enggak gitu kan. Sedangkan si Gojek tuh nggak bisa gitu, yang penurunan tarif dasar mah gitu. Nah makanya dua pihak ini tuh kekeh gak bisa gitu, gak ada solusi kan. Kalau negosiasi berarti otomatis ada hasil akhir. Nah sedangkan di sini tuh gak ada hasil akhirnya, kekeh aja dua-duanya tuh gak ada apa ya, gak ada solusinya gitu. Ngerti gak? Iya, Cecil mengerti. Paham. Terima Jadi kasih. itu intinya gitu ya. Kalau udah selesai lanjut ke kesimpulan aja ya. Dalam dua bisnis, konflik dalam negosiasi seringkali tak terhindarkan, apalagi jika masing-masing pihak memiliki tujuan dan cara berkomunikasi yang berbeda. Justru disinilah pentingnya kemampuan mengelola konflik dengan bijak. Manajemen konflik bukan sekedar menyelesaikan masalah, tapi juga menjaga hubungan agar tetap sehat dan saling menghargai. Teknik seperti mendengarkan dengan empati, berbicara tegas namun sopan, serta menggunakan bahasa tubuh yang positif bisa membantu meredam ketegangan. Kasus mitra driver dari PT Gojek Indonesia membuktikan bahwa meskipun konflik terjadi, lewat negosiasi yang terbuka dan saling memahami, kesepakatan yang adil tetap bisa dicapai. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, konflik bukanlah akhir, melainkan peluang untuk tumbuh bersama. Sebelumnya teman-teman mau izin untuk on cam dulu ya, biar buat kehadiran ke Pak Ajisnya. Boleh on cam dulu semuanya. Sok on cam dulu yang lainnya. Udah ya, mau di screenshot ya. Itu Sebentar. Udah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.